Said Ramadan Al-Buti, ya, itu adalah contoh ulama di zaman kita karena beliau baru meninggal 2018 ya. Contoh ulama yang ikhlas ya. Jadi beliau dituduh berbagai macam oleh banyak orang, tapi ketika beliau ditanya oleh muridnya, "Syekh, kenapa Anda tidak membalas tuduhan tersebut?" Jawabannya simpel, saya tidak ingin mengotori pena saya dengan menyakiti hati orang yang sesama Islam yang masih mengarah kiblat kepada saya. Jadi itu luar biasa ya, sikap bijak tersebut. Dan itu perlu kita apresiasi. Nah, di zamannya Rasulullah, orang-orang demikian pun sebenarnya sudah ada ya. Amalannya itu biasa-biasa saja, nggak terlalu rajin ibadah banget juga enggak. Makanya sahabat heran, ketika hari pertama Rasulullah menunjuk orang yang baru masuk masjid, langsung dibilang ini ahli surga nih. Sahabat noleh semua langsung. Yang ada di pintu itu ahli surga. Udah mulai penasaran sahabat. Oh, mungkin nanti ada yang lain. Ternyata besoknya Rasulullah menunjuk lagi. Awas-awas, lihat ini bentar lagi ada ahli surga mau masuk. Laki-laki orang itu lagi muncul. Masih basah jenggotnya, baru selesai berwudu, dia baru masuk masjidnya Rasulullah. Sampai ketiga kalinya dikatakan, oh masuk yang ketiga, awas, ahli surga masuk. Fix, sahabat yang lainnya mulai iri ya. Mulai apa ya, masa saya kalah sih sama dia gitu. Masa saya kalah ibadah sama dia. Akhirnya dilakukan observasi. Mulai dilakukan penelitian. Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah langsung mengamati keseharian orang tersebut. Kalau dilihat sholat malam cuma 2 rakaat, habis itu dia istirahat. Dalam hati sahabat ini, kayaknya masih mendingan saya deh. Saya bisa sholat lebih dari itu. Malah kadang bisa sampai khatam Quran. Terus dilihat paginya, dia ya sholat duha biasa. Sholat duha biasa, sholat duhur juga biasa, nggak ada yang istimewa dari amalannya. Kalau dibanding-bandingkan, kayaknya kata sahabat Rasulullah yang mengamati itu, kayaknya masih lebih baik saya. Saya masih melakukan rawatib. Sebelum dan sesudah duhur, saya nggak pernah tinggalin. Ini orang cuma sekenanya aja. Ya, salat 5 waktunya aktif, tapi sunnahnya nggak begitu mencolok gitu. Masa kayak gini ahli surga gitu. Akhirnya setelah 3 hari mengamati, sahabat itu memutuskan. Langsung nanya ke orangnya. Wahai saudaraku, Rasulullah telah mengatakan Anda dengan 3 kali masuk surga. Pasti surga Anda ini luar biasa di atas kami. Sampai Rasulullah memuji Anda di hadapan kami. Kira-kira amalan apa yang Anda lakukan? Maka orang tersebut terdiam. Apa ya? Kayaknya saya nggak ada deh. Kayaknya masih lebih pantas itu deh masuk surga. Enggak mungkin Rasulullah salah. Apa ya amalan? Coba diingat-ingat amalan apa yang Anda kerjakan sehingga Rasulullah senantiasa menyebut Anda ahli surga. Nggak ada sahabatku. Saya kayaknya nggak ada punya kelebihan. Ya saya biasa-biasa aja. Akhirnya kecewa sahabat tersebut ya. Udah melakukan observasi 3 hari. Pas ditanya ternyata nggak dapat jawaban. Ya sudah kalau gitu saya pamit. Begitu sudah memegang pintu keluar, orang tersebut memanggil. Wahai sahabatku, kemarilah. Kenapa? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Nah, secara pasti sih saya tidak tahu ya. Tapi mungkin amalan kecil ini yang senantiasa menjadikan saya yang dimaksud oleh Rasulullah. Baik, apa amalan yang kamu lakukan? Wahai saudaraku, ketahuilah, sebelum saya memejamkan mata untuk istirahat, saya senantiasa berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa orang yang pernah menyakiti saya. Kamu bisa nggak nak? Sama orang yang kamu benci, terus kamu doain, ya Allah ampuni dosa dia. Kamu gedek nih sama orang itu. Terus kamu sebelum istirahat, kamu berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang pernah menyakiti saya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Kayaknya susah ya. Kita dongkol sama orang, diinget-inget terus. Bahkan sebelum tidur pun diinget-inget doanya jelek-jelek. Gitu. Ya, orang ini enggak. Orang ini doanya, ya Allah, ampunilah dosa saya. Ampunilah dosa saya dan dosa orang yang pernah menyakiti hati saya. Itu kata orang tersebut. Oh, pantesan. Jadi ini amalannya. Amalannya yang sangat susah untuk ditiru oleh sahabat yang lain. Bisa jadi kita ahli ibadah, bisa jadi kita mungkin ahli ilmu, tapi untuk berdoa, ampunilah orang yang pernah menyakiti saya, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu kayaknya masih mikir-mikir ya. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi keturunan, saya dari bani ini, saya dari keturunan ini, saya keturunan presiden, saya keturunan kiai, saya keturunan ahli ilmu. Nggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersinar. Nah, dalam Al-Quran ada nanti ketika hari kiamat, orang-orang itu nanti mukanya berwarna biru. Emang ada Pak? Iya. Biru pucat pasti kayak zombie. Saking takutnya, saking nggak pedenya, nanti ditanyain apa ini sama Allah ya. Kita dibangkitkan lagi. Dosa masih banyak, nggak bisa nambah amal. Akhirnya dia berbisik, dalam Al-Quran itu diceritakan, orang itu berbisik, kita kayaknya baru mati, hidup di dunia ini cuma 10 hari ya. Lantas orang beriman lewat di samping kuburannya. Kamu nggak 10 hari, kamu sehari. Jadi saking bingungnya, saking takutnya, saking paniknya. Kalau sama orang beriman, saking tenangnya dia bilang kamu cuma sehari hidup di dunia. Karena bandingan 1 hari itu sebanding dengan 50.000 tahun. Orang itu bilang, kayaknya saya baru hidup 10 hari ya. Nah itu nak. Oke, dari sini ada pertanyaan. Mau nanya boleh gak Pak? Boleh dong. Namanya siapa? Muhammad Dafa. Oke, pertanyaannya. Saya pernah dengar di sebuah ceramah itu khotibnya bilang kayak gini kurang lebih. Ketika kita sedang melakukan ibadah, terus macam ada bisikan gitu, bisikan kayak ria gitu Pak. Nah, penceramahnya itu bilang kita nggak usah pedulin, kita tetap lanjutin. Nah, pertanyaan saya, yang kita lanjutin itu apakah ria atau itu hanya godaan setan biar kita jadi ragu-ragu, Pak? Terima kasih. Jadi maksud ketika ada yang membisikkan kita, kamu ibadah karena pengen sombong kan? Gitu ya. Muncul dalam diri kita gitu ya. Apakah kita akan menghentikan ibadah kita atau melanjutkan? Ya, memang Iya, betul. Pak, benar, Pak. Harusnya melanjutkan. Karena seperti itulah memang cara setan. Bapak lebih sering kakak kelas kalian dulu menanyakan seperti itu. Pak, saya ini mau puasa Pak. Terus, tapi saya takut batal Pak. Kenapa memang? Saya ngabuburit Pak. Ya kalau semua ibadah kamu timbang takut-takut, lama-kelamaan kamu nggak ibadah. Nanti saya daripada saya sholat, nanti saya sombong. Mendingan saya nggak sholat. Nah itu justru bisikan setan. Kalimat daripada dan mendingan itu adalah jebakan setan. Daripada saya puasa nanti batal, yang mendingan saya nggak usah puasa daripada nanti saya ngotorin puasa saya. Nah itu setan itu. Nah. Yang kayak gitu itu setan. Daripada saya sholat nggak ngerti maknanya, daripada saya sholat nanti sholatnya nggak khusyuk, mendingan saya nggak sholat. Karena nanti ujung-ujungnya tetap nggak diterima sama Allah. Jadi pesimis duluan.
Nah, orang-orang yang kayak gini ini termasuk orang yang putus asa sebenarnya. Dan itulah cara setan untuk menggoda manusia. Jadi jangan sampai kalian berpikiran, wah saya masih belum bisa khusyuk, daripada nanti saya sholatnya dibilang sholat sahun, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mendustakan agama dengan sholatnya tidak khusyuk, atau sholatnya orang lalai sahun, mendingan saya nggak sholat. Nah, itu adalah jebakan setan. Jadi benar kalau Ustadz itu bilang, nggak usah didengerin perkataan kayak gitu. Karena perkataan bisikan-bisikan itu bisikan setan ya seperti itu modelnya. Daripada kamu nanti ikut Zoom meeting Pak Evan cuma bentar, mendingan nggak usah ikut. Nah, kayak gitu juga bisikan setan sama. Jadi kalau sesuatu amalan ibadah kita timbang dengan mendingan, lama-kelamaan ibadah kita tidak akan pernah kita lakukan kebaikan itu. Terus saya mau nolong orang tapi nanti takut dibilang sombong, nggak jadi ah. Nah itu setan. Nolong aja. Kalian pernah baca buku ini enggak? No More Mr. Guys. Bapak ini lagi aja, Pak. Saya screen aja, oh Pak. iya, Bapak belum screen ya? Oke. Nah ini, karangan Dr. Robert Blower. No More Mr. Nice Guy. A proven plan for getting what you want in love, and life. Ya, kalau yang negatif nggak usah disebut ya. Jadi ini buku ini kalau kalian baca banyak sudah terjemahannya ya. Jadi kalau kalian baca buku ini ya menceritakan banyak sesuatu pola pikir yang kelihatannya itu benar, tapi sebenarnya salah. Jadi di dalam buku ini diceritakan orang untuk menjadi good boy, anak yang baik, itu kan kelihatannya bagus ya. Good boy itu kelihatannya bagus ya. Cuman di balik good boy itu ternyata karena dia ingin terlihat bagus di depan orang, sehingga dia melakukan seperfect mungkin apa yang dia lakukan. Ketika dia tidak mendapatkan pujian, maka dia akan kecewa. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami hal ini, orang-orang yang tidak dekat dengan bapaknya. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu untuk mengharapkan pujian. Contoh, kalian pernah dengar kisah mengenai Asim, Dr. Asim bin siapa gitu ya, itu yang ada di Mesir. Jadi dia itu mampu mengalahkan dosennya dan karyanya menjadi karya yang monumental. Ya, karena dia mengarang 4.000 halaman. Dan itu untuk mengorot yang dia bilang bid'ah, ahli syirik. Dan tujuan dia sebenarnya bukan karena Allah. Tujuan dia hanya ingin menjadi imam Masjidil Haram. Maka bukunya tersebut dipujilah oleh Imam Masjidil Haram. Cukuplah Tuan Asim ini mengganti surga dengan bukunya tersebut. Wah, makin GR dia. Ketika dia sudah makin GR, dapat 1 tahun, sepi pujian. Tidak ada pujian sama sekali dalam 1 tahun. Karena mungkin saya menyadari orang kalau nanti dipuji ini nanti dia bisa malah tidak fokus ke ibadahnya. Dan dia akhirnya melamar menjadi imam Masjidil Haram. Namun lamarannya ditolak. Semenjak lamarannya itu ditolak, dia kecewa. Ya, dia kecewa sampai akhirnya dia mengarang buku lagi dan merevisi buku yang 4.000 halaman yang sudah dipuji oleh orang seluruh dunia. Dan dia mengatakan, saya berterima kasih kepada guru saya, yaitu setan, yang telah mengajarkan saya untuk
menjadi seperti ini. Jadi dia akhirnya jadi ateis dengan pemikirannya. Nah, itu adalah orang yang haus akan pujian. Maksudnya, Bapak, kenapa Bapak hadirkan model buku ini? Kebaikan bisa kita ambil dari mana saja. Kalaupun kebetulan kebaikan Islam itu ada dalam buku ini, ya kita harus ceritakan. Ya, jadi jadilah gentleman. Jadilah laki-laki yang kamu melakukan sesuatu bukan karena kamu menginginkan pujian, tapi kamu melakukan sesuatu karena itulah kamu lelaki, karena kamu laki banget. Jadi kalau seorang anak lebih dekat kepada ibunya, dia akan berusaha untuk menjadi good boy, menghindari permasalahan-permasalahan yang harus dia hadapi untuk mencari aman, zona aman. Jadi dia sebisa mungkin cari seaman-aman mungkin. Jadi kadang sesuatu yang akan dia kerjakan itu hanya keterpaksaan gitu. Jadi manipulatif, kan sesuatu yang murni dari dalam dirinya. Jadi kalau kamu jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang benar-benar laki gitu. Ya, yang benar-benar kamu melakukan ini memang kamu butuh itu. Kamu melakukan ini benar-benar kamu memang bertanggung jawab atas tugas itu. Kamu melakukan proyek tugas sekolah bukan karena kamu pengen disebut I'm a good boy. Saya anak yang baik, bukan. But I need that. Karena aku membutuhkan. Ya, itu ya, Nak ya. Jadi sangat nyambung sekali dengan pertanyaan tadi, siapa yang bertanya? Muhammad Dafa ya. Jadi kalau kamu ada bisikan-bisikan setan mengenai riya, ya tolak itu. Karena setan akan membuat kamu ragu. Ah, kamu pengen buat itu kan, kamu pengennya biar kayak gini kan. Iya, bilangin gitu aja sama setan. Iya, apa urusanmu? Yang jelas aku adalah hamba Allah. Dan aku beribadah kepadanya. Perkara kamu ngomongin aku apa aja terserah. Kalian sudah pernah dengar itu kan ya? Kisah mengenai Luqman Hakim ya? Halo? Sudah pernah dengar cerita mengenai Luqman Hakim? Jadi tadi udah Bapak ceritakan belum? Iya, surat Luqman ayat 13-14. Jadi dia naik keledai, Luqman dan anaknya naik ke keledai. Pada saat yang pertama dia lewat, Luqman dulu sebagai bapaknya naik. Kemudian orang ngomongin, gimana sih anak bapaknya itu, masa anaknya suruh nonton keledai? Akhirnya Luqman mempertimbangkan omongan tersebut. Luqman pun turun, anaknya dinaikkan ke keledai. Nah, kamu aja yang naik. Begitu anaknya naik, tidak seberapa lama, orang ngomongin lagi. Gimana sih anaknya itu, masa bapaknya suruh nuntun? Oh, masih diomongin. Akhirnya Luqman memutuskan sama anaknya naik. Nunggangi keledai dua-duanya. Tidak seberapa jauh, orang lagi ngomongin lagi. Itu nggak kasihan apa sama keledainya? Masa bapak sama anak naik menyiksa hewan, nggak kasihan sama hewan. Wah, kalau gitu, akhirnya mereka memutuskan untuk turun, tidak menaiki dua-duanya, tidak menaiki keledai dua-duanya. Masih diomongin, gimana ada keledai nganggur nggak dinaikin? Oh, orang stres. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Luqman Hakim pun menasihati anaknya. Nah, kayak apapun omongan orang, kamu jangan pernah dengerin. Selama yang kamu lakukan ketakwaan dan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, biarin mereka ngomong apa saja terserah. Sampai sini jelas, Nak ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Nggak ada? Baik, Sepertinya tidak, Pak. ya sudah. Mari kita on cam sebentar. Setelah itu kita tutup dengan kafaratul majelis untuk dokumentasi. Hitungan mundur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. 5, 4,
3, 2, 1. Oke. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.